Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa dengan saya Romo Yudhistira dalam Resi hari Minggu tanggal 4 Desember 2016. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita berjumpa dengan tokoh Yohanes Pembaptis yang dikenal sebagai pembuka jalan bagi Yesus, dan memang dikatakan dialah yang menyiapkan jalan bagi Tuhan, yang meluruskan jalan baginya. Yohanes sendiri menunjuk Yesus sebagai dia yang lebih berkuasa daripada dirinya sendiri, yang akan sungguh menghadirkan pertobatan yang sejati sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Tapi dalam pesan kenabian Yohanes sendiri ada hal yang menarik yang kita temukan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Ketika ia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat," membaptis banyak orang, dan kemudian berjumpa dengan orang Farisi dan orang Saduki, ia mengangkat sebuah kritik yang menarik, menyebut mereka keturunan ular beludak, yang menegaskan kepada mereka betapa mereka berlindung di balik status kebanggaan, kehormatan sebagai anak Abraham. Mari kita merenungkan mengenai status. Bagaimanapun, status itu bisa menjadi sebuah kebanggaan yang menyesatkan. Tidak jarang kita berlindung pada status tertentu, karena saya anak siapa, karena saya punya jabatan apa, karena saya termasuk dalam golongan apa. Hal-hal itu membangkitkan sebuah kebanggaan bagi kita. Misalnya, saya masih keturunan darah biru, masih keturunan kerajaan, dan itu membangkitkan kebanggaan bagi saya karena saya termasuk kelompok yang terhormat. Atau saya termasuk golongan orang-orang
pandai, ilmuwan terkemuka, maka itu memberikan kebanggaan bahwa saya adalah orang yang hebat, atau saya termasuk bagian dari, karena punya jabatan tinggi dalam pemerintahan, saya termasuk dalam kelompok orang-orang yang terpandang. Tetapi Yohanes mengatakan dan mengingatkan bahwa status bisa membuat kita jatuh pada kebanggaan semu, kebanggaan palsu. Mari kita juga merenungkan bagaimana kita menghayati diri kita sebagai orang Katolik. Mungkin saja kita berlindung pada status saya orang Katolik, lalu saya memakai salib, saya memakai kalung salib kemana-mana, saya memakai atau membawa rosario kemana-mana, saya membawa tanda-tanda bahwa saya orang Katolik. Saya begitu bangga, saya begitu nyaman dengan status bahwa saya orang Katolik, pengikut Kristus. Tetapi Yohanes mengingatkan, tunjukkanlah buah yang baik, tunjukkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan, dengan pertobatan. Maka apakah status dan kebanggaan itu hanya tinggal sebuah kebanggaan yang kita tampilkan kemana-mana, atau kenyataan bahwa kita orang Katolik itu berbanding lurus dan menghasilkan buah yang baik dalam perbuatan, dalam hidup kita setiap hari. Untuk orang-orang yang hanya bangga, orang-orang yang hanya berhenti pada punya status, Yohanes mengatakan kapak sudah tersedia dan orang-orang ini akan tersingkir karena tidak menampilkan apa-apa. Tapi bagi mereka yang sungguh menampilkan buah yang baik, pohon-pohon yang menghasilkan buah yang baik, dan tidak hanya menjadi orang-orang yang bangga belaka dengan sebuah status, bagi mereka Allah sudah menyiapkan sebuah jalan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes mengajak kita untuk bertobat. Yohanes mengajak kita untuk mengubah cara hidup. Yohanes mengajak kita untuk mengkritisi diri kita. Apakah kekatolikan kita hanya sebuah status, hanya sebuah nama, hanya sebuah titel dan kebanggaan? Apa kekatolikan kita sungguh merupakan cara hidup yang nyata, cara hidup yang berbuah bagi diri kita, bagi sesama, dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah sendiri. Semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kita dalam persiarahan iman kita. Tuhan memberkati.